Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program penjualan produk sepatu kulit dengan sistem pendekatan with propagation jaringan syaraf tiruan. Sebelumnya perkenalkan, saya Lira Pamira Zulfi, NIM M02190052, dan dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian untuk sistemnya, yang pertama, program target penjualan produk sepatu kulit ini menggunakan sistem pendekatan propagation jaringan syaraf tiruan. Kemudian untuk metode propagation atau perambatan alat mundur ini adalah sebuah metode sistematik untuk pelatihan multilayer jaringan syaraf tiruan. Nah, untuk metode artificial neural networks dengan algoritma propagation ini telah banyak digunakan dalam beberapa penelitian prediksi data tentang waktu karena kemampuannya yang cukup handal dalam melakukan prediksi atau peramalan pada data non-linear time series. Nah, untuk flowchart-nya, yang sebelah kiri ini merupakan flowchart pemrosesan data pelatihan dan data pengujian, di mana yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini terdiri dari data pelatihan dan data pengujian. Nah, dari pemilihan arsitektur jaringan, data pelatihan dan data pengujian ini kemudian menjadi proses pelatihan dan proses pengujian. Nah, kemudian didapatkan hasil. Untuk sebelah kanan ini merupakan flowchart pemrosesan data pengujian. Nah, yang pertama yaitu mulai, kemudian didapatkan data pengujian, hasil uji normalisasi, dan parameter JST. Nah, kemudian didapatkan prediksi dengan JST, kemudian denormalisasi data, dan hasil prediksi. Nah, kemudian berikut ini adalah skema dari JST, di mana inputnya yaitu berjumlah 12. 12 ini merupakan 12 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Desember. Nah, kemudian terdapat dua hidden layer yang selanjutnya input itu diproses pada hidden layer yang pertama, yaitu ada bobot dan juga bias. Kemudian ada neuron output berjumlah 100. Nah, kemudian masuk pada hidden layer yang kedua, yaitu ada bobot dan bias juga, dan kemudian untuk neuron outputnya berjumlah 1. Nah, untuk outputnya ini merupakan output tunggal. Nah, kemudian ini merupakan skrip dari proses pelatihan, di mana yang pertama yaitu membaca data asli dari file Excel yang sudah ada. Nah, kemudian dari skrip ini kita bisa memproses data latih normalisasi, lalu parameter JST, dan hasil pelatihan, target latih asli, dan juga akan ditampilkan grafik hasil dari pelatihan. Nah, kemudian berikut ini merupakan skrip dari proses pengujian, di mana yang pertama juga membaca data asli dari file Excel, yaitu data penjualan sepatu kulit. Kemudian dari skrip ini juga diproses data uji normalisasi, kemudian juga target uji normalisasi, membaca hasil pengujian, lalu juga JST hasil pelatihan, target uji asli, kemudian menghitung nilai error MSE, dan menampilkan grafik hasil dari pengujian. Nah, untuk skrip proses prediksi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menyiapkan data prediksi normalisasi, kemudian melakukan transpose terhadap
data prediksi normalisasi, lalu melakukan prediksi, yaitu untuk Januari tahun 2019, data pada Januari 2019, dan kemudian melakukan dinormalisasi terhadap hasil prediksi normalisasi, dan kemudian menampilkan grafik hasil pelatihan. Nah, berikut ini adalah data pengujiannya, di mana data penjualan sepatu kulit ini datanya diperoleh dari bulan Januari tahun 2018 hingga bulan Desember tahun 2020. Nah, kemudian yang di bawah ini merupakan data latih normalisasi penjualan sepatu kulit tahun 2018 hingga tahun 2020. Nah, kemudian didapatkan juga di sini yang di bawah ini merupakan data hasil latih asli. Nah, kemudian sebelah kanan merupakan data target latih. Nah, ini nanti semuanya akan dilakukan proses secara terus-menerus hingga kondisi stopping terpenuhi. Nah, kondisi stopping yang akan digunakan dalam metode backpropagation ini merupakan pembatasan nilai epoch dengan jumlah maksimal 1000 kali atau dengan menggunakan kondisi pemberhentian di mana jika didapatkan hasil nilai error lebih rendah dengan nilai error yang ditentukan yaitu 0,0001, maka proses perhitungan akan menemui kondisi stopping. Adapun nilai mean square error atau MSE yang didapatkan di bawah ini yaitu sebesar 6,0036 kali 10 pangkat min 19 yang dicapai pada epoch ke-8. Nah, kemudian berikut ini grafik dari MSE dan juga sebelah kanan ini merupakan grafik perbandingan dari keluaran JST dan target pada data latih, di mana dari gambar tersebut dilihat bahwa nilai target lebih tinggi dibandingkan dengan nilai keluaran JST. Nah, kemudian untuk hasil dari data pengujian, dapatkan target uji asli seperti gambar pada bagian kiri atas ini, dan kemudian untuk sebelah kanan ini merupakan target uji asli. Nah, untuk yang bawahnya ini ada target uji normalisasi dan juga hasil uji. Kemudian dari data pengujian ini didapatkan nilai MSE atau nilai MSE terkecil, yaitu didapatkan nilai sebesar 0,1095. Nah, hasil MSE tersebut lebih kecil jika dibandingkan dari hasil MSE pada pelatihan. Nah, kemudian sebelah kanan ini merupakan nilai MSE perbandingan yang grafik tersebut merupakan pengujian yang menghasilkan grafik keluaran dari JST di mana data hasil prediksi penjualan berwarna hitam dan target pengujian berwarna hijau. Nah, untuk data prediksi adalah sebagai berikut, di mana terdapat hasil prediksi asli dan juga di sini ada grafik keluaran JST. Kemudian dilakukan prediksi banyaknya penjualan sepatu kulit itu dengan menggunakan pola data pada bulan Januari tahun 2019 hingga Desember 2019, dan hasil tahap prediksi pada metode jaringan syarat tiruan ini menggunakan program MATLAB. Hasil prediksi pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Nah, kemudian untuk evaluasi terhadap hasil, yang pertama dengan menggunakan backpropagation jaringan syarat tiruan ini dapat memprediksi penjualan produk sepatu kulit berdasarkan kriteria sebagai perbandingan target yang diinginkan dengan target prediksi. Kemudian yang kedua, sistem prediksi penjualan menggunakan jaringan syarat tiruan dengan algoritma backpropagation
sudah berhasil membandingkan grafik data yang sebenarnya dengan hasil peramalan. Lalu yang ketiga, dari grafik yang dihasilkan dapat diketahui bahwa hasil pengenalan pola data oleh jaringan syaraf tiruan propagation akan lebih baik jika menggunakan tingkat error yang lebih kecil. Nah, hal ini membuktikan bahwa jaringan syaraf tiruan sangat kuat dalam mengenal pola-pola data yang diberikan. Nah, semakin kecil target error yang dihasilkan, berarti akan semakin kecil penyimpangan hasil dengan hasil yang diinginkan. Maka semakin tinggi pula ketepatan model hasil pelatihan. Nah, berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.